Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Hairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan materi ketujuh yaitu stratifikasi sosial. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah pengantar sosiologi oleh dosen pengampu Profesor Haja Syamsiah Badruddin. Yang pertama ada pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Stratifikasi sosial dapat disebut pula sebagai lapisan antar masyarakat. Jadi, kata stratifikasi ini diambil dari kata stratum bahasa Yunani yang berarti lapisan. Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya stratifikasi sosial. Yang pertama ada kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Kekuasaan adalah orang yang memiliki kekuasaan maupun kewenangan paling besar yang akan menempati lapisan paling atas dalam masyarakat. Yang kedua ada kekayaan yang dimiliki oleh seorang tersebut bisa mempengaruhi gaya hidup, jenis makanan yang dikonsumsi, cara berpakaian, transportasi pribadi, hingga kepemilikan atas barang mewah. Orang yang memiliki kekayaan banyak akan masuk dalam kelompok masyarakat terdaftar. Yang ketiga ada kehormatan. Kehormatan seseorang dapat diukur dari cara pandang masyarakat terhadap orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Cara lain untuk mengukur kehormatan seseorang adalah dari gelar kebangsawanan yang dimiliki. Orang yang paling disegani atau dihormati dari kalangan masyarakat akan menempati lapisan sosial paling atas. Dan yang keempat ada ilmu pengetahuan. Namun, tingkat pendidikan seseorang sebagai salah satu faktor pembentuk stratifikasi sosial seringkali menjadi polemik yang akhirnya memberikan dampak negatif. Oleh sebab itu, orang-orang memandang tingginya tingkat pendidikan seseorang dari mutu ilmu pengetahuan yang ia miliki, tapi hanya dari gelar akademiknya saja. Selanjutnya ada sifat-sifat stratifikasi sosial. Ada 3 sifat stratifikasi sosial. Yang pertama ada stratifikasi terbuka, yang kedua tertutup, dan yang ketiga itu ada campuran. Stratifikasi sosial terbuka itu memiliki sifat dinamis dengan mobilitas yang cukup besar. Dalam hal ini, setiap anggota masyarakat dapat berpindah-pindah dengan bebas dalam strata sosial, baik horizontal maupun vertikal. Yang kedua ada stratifikasi sosial tertutup. Bentuk kedua dapat disebut sebagai stratifikasi sosial yang diskriminatif karena bentuk ini hanya melakukan mobilitas secara horizontal saja. Misalnya, sistem kasta yang menentukan hak waris seseorang, seperti sistem kasta pada kerajaan Inggris atau kerajaan lain di Eropa. Seseorang yang menjadi keturunan raja ataupun ratu, maka sudah pasti mendapatkan warisan atau dapat meneruskan tahta dari seorang raja maupun ratu. Yang kedua, ada stratifikasi sosial campuran. Bentuk ketiga dari stratifikasi sosial adalah gabungan atau campuran antara stratifikasi sosial terbuka dan tertutup, sehingga bentuk ini memiliki sifat yang mirip dengan kedua bentuk stratifikasi lain. Misalnya, sistem kasta di Bali yang membuat masyarakat setempat sulit berpindah kedudukan. Akan tetapi, stratifikasi ini membuat orang yang memiliki kasta paling tinggi di Bali lebih memiliki kebebasan untuk berubah. Meskipun masyarakat Bali akan kesulitan untuk berpindah kasta di daerah tersebut. Akan tetapi, mereka tetap bisa berpindah kedudukan dengan berpindah ke wilayah lain. Selanjutnya, ada gambaran dari bagaimana stratifikasi sosial terbuka, tertutup, dan campuran terjadi. Fungsi-fungsi dari stratifikasi sosial. Yang pertama ada distribusi hak istimewa yang sifatnya objektif. Maksud dari distribusi hak istimewa yang objektif termasuk dalam menentukan tingkat kekayaan, penghasilan, keselamatan, serta kewenangan pada jabatan maupun kedudukan seseorang. Yang kedua, menentukan prestise serta penghargaan. Contohnya ketika ada seseorang yang memiliki keturunan keluarga kerajaan atau keraton, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan gelar kebangsaan sebagai penghargaan maupun prestise yang ia miliki. Yang ketiga, kriteria dari sistem pertentangan. Yang keempat, ada menentukan simbol status maupun kedudukan seseorang. Yang kelima, tingkat mudah maupun tidaknya bertukar kedudukan. Dengan adanya sertifikasi sosial, maka akan membuat masyarakat dapat mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk berpindah serata dalam stratifikasi sosial. Dan yang keenam, ada alat solidaritas antar individu atau antar kelompok. Selanjutnya, ada jenis kedudukan sosial. Nah, kedudukan sosial itu bisa kita dapat dengan berbagai cara. Namun, ada 3 status sosial yang kita bisa dapatkan dengan caranya, yaitu yang pertama,
deskripsi status. Status ini didapatkan sejak seseorang dilahirkan ke dunia. Misalnya suku, ras, agama, kasta, jenis kelamin, garis keturunan, dan lain-lain. Yang kedua ada shift status. Status ini didapatkan sejak seseorang bekerja keras dan belajar tanpa henti. Misalnya dari pedagang ikan menjadi juragan ikan, dari petani menjadi menteri pertanian, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada sign status. Status ini didapatkan sejak seseorang memberikan gelar kepadanya dari masyarakat. Misalnya penemu pesawat terbang, penemu radio, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau sebuah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau dari strata ke satu ke strata lainnya. Nah, mobilitas sosial juga dibagi menjadi 4. Ada sosial vertikal, horizontal, antar generasi, dan intragenerasi. Yang pertama, dari mobilitas sosial vertikal, maksudnya perpindahan satu sosial yang terjadi bisa menjadi lebih tinggi atau maupun lebih rendah. Misalnya, seorang PNS yang mengalami kenaikan pangkat dari golongan 2A menjadi 3A karena kerja kerasnya. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Dalam mobilitas horizontal, perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok tidak akan mengubah derajat sosialnya atau tetap sejajar seperti sebelumnya. Misalnya, seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit Bandung harus dipindah tugas ke rumah sakit Jakarta. Pada kasus tersebut, dokter tersebut tidak mengalami mobilitas sosial yang vertikal, tapi horizontal, yaitu berpindah tempat kerja, tetapi tidak mengubah status sosialnya sebagai dokter. Penghasilannya pun juga tidak berubah, dan jabatannya sebagai dokter pun juga tidak berubah. Selanjutnya ada mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah perpindahan kedudukan sosial yang dialami seseorang dengan melibatkan perbedaan generasi di dalamnya. Mobilitas antar generasi ini melibatkan generasi-generasi yang berbeda. Misalnya, dahulu kakek dan nenek saya yang hanya bisa sekolah sampai tingkat SMA saja. Kemudian di generasi selanjutnya, yaitu ibu dan ayah saya, statusnya naik jadi bisa bersekolah sampai jenjang sarjana bahkan lebih. Dari kasus ini ada perbedaan tingkat pendidikan yang terjadi di setiap antar generasi keluarga. Dan yang keempat ada mobilitas sosial intragenerasi. Mobilitas sosial intragenerasi adalah perpindahan kedudukan sosial yang terjadi pada generasi yang sama. Misalnya Amel dan Rara adalah seorang saudara sepupu. Amel bekerja menjadi pemilik perusahaan, sedangkan Rara bekerja sebagai karyawan urusan keuangan. Dan yang terakhir ada faktor pendorong mobilitas sosial dan faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial itu ada 5. Yang pertama struktural, individu, ekonomi, politik, kependudukan. Dan yang penghambatnya ada 3, kemiskinan, diskriminasi, dan stereotip gender. Maksud dari struktural di sini itu adalah struktur dari sebuah sistem atau tempat, misalnya kayak di Indonesia. Kita bisa lihat strukturnya itu stratifikasi sosial yang sangat terbuka. Jadi misalnya kesempatan saya untuk menempati berbagai jabatan yang tinggi seperti manajer, menteri, bahkan presiden akan menjadi lebih besar. Makanya bisa disebut sebagai faktor pendorong mobilitas sosial. Yang kedua, individu, itu terkait dengan kualitas individu yang dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan lain-lain. Ekonomi, selanjutnya ada ekonomi. Jika situasi ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Dengan kondisi ekonomi yang baik, membuat masyarakat mudah memperoleh modal, pendidikan, kesempatan lainnya. Yang keempat dan kelima ada politik dan kependudukan. Yang penghambat mobilitas sosial ada kemiskinan, diskriminasi, dan stereotip. Kemiskinan yang dimaksud adalah masyarakat yang mengalami kemiskinan akan kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan. Dan pendidikan yang rendah akan mengakibatkan kualitas SDM menjadi rendah. Akibatnya kemampuan untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan menjadi rendah. Yang kedua ada diskriminasi. Seperti yang kita tahu, diskriminasi adalah sebuah perilaku untuk membeda-bedakan sesuai ras dan etnis. Hal seperti ini sangat tidak baik, selain mengakibatkan konflik juga dapat menghambat mobilitas sosial. Dan yang ketiga ada stereotip gender. Membeda-bedakan karakteristik
serta posisi sosial laki-laki dan perempuan, seperti memiliki pandangan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Perilaku seperti itu dapat menghalangi prestasi dan kesempatan seseorang untuk melakukan mobilitas agar status sosialnya meningkat. Demikian akhir presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.